Halo teman-teman ATLM Indonesia dimana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rejeki. Kali ini kita membahas bakteriologi umum, materi pertemuan keempat yaitu pewarnaan bakteri. Pewarnaan bakteri berarti kita membahas tentang pengecatan bakteri. Nah, terlebih dahulu kita mulai dengan pewarnaan. Itu merupakan hal lazim ya dalam awal identifikasi bakteri di laboratorium bakteriologi. Jadi awal-awalnya ini kita membuat sediaan preparat ya, sediaan slide yang mana bisa saja menggunakan sediaan langsung atau sediaan yang diwarnai. Diwarnai dan tanpa diwarnai. Oke, kita mulai dulu dengan pewarnaan bakteri. Ukuran bakteri sangat kecil dan tipis. Struktur bakteri sukar untuk dilihat bagian-bagiannya menggunakan mikroskop. Maka perlu dilakukan penambahan zat warna dengan teknik pewarnaan pada bakteri. Nah, zat warna yang ditambahkan maka terjadi proses afinitas, pengikatan atau penyerapan zat warna pada protoplasma bakteri. Sehingga bagian-bagian komponen dari bakteri dari mulai bagian dalamnya hingga bagian luarnya itu akan menyerap zat warna. Lanjut lagi, masih di pewarnaan bakteri. Pada dasarnya, pewarnaan bakteri bertujuan untuk memperlihatkan atau memperjelas kontras antara sel dan latar belakangnya. Jadi penting sekali di sini mengenai tujuan untuk pewarnaan. Pewarnaan dapat mempertajam bentuk sel mikroba itu sendiri. Dengan cara mewarnai sel-sel mikroba dengan zat warna khusus. Misalnya seperti kristal violet. Kristal violet akan memberi warna violet. Dan mungkin kita bisa menggunakan zat warna lain. Misalnya methylene blue, gentian violet, menggunakan fuksin atau menggunakan zat warna lain. Chrysoidin, safranin ya. Nah, kadang bila perlu warna kontras, maka digunakan dua zat warna berbeda. Hal ini membedakan mungkin mewarnai dari organelnya atau membedakan antara bakteri satu dengan bakteri lain. Nah, misalnya ini terjadi pada pewarnaan gram atau pewarnaan mikrobiologi lain seperti BTA. Nah, kita masih di pewarnaan gram. Dengan pewarnaan dan pemakai mikroskop, maka sifat dan bentuk bakteri dapat dilihat. Diperlukan persiapan, yaitu pertama, penyediaan spesimen dan penyediaan smear. Ini tahapan-tahapannya. Maka spesimen yang diterima di laboratorium itu bisa menggunakan spesimen-spesimen antara lain bisa menggunakan urin, bisa menggunakan darah, bisa menggunakan pus, sekret ya, sputum atau eksudat, transudat atau menggunakan LCS, cairan cerebrospinal. Dan mungkin cairan-cairan lain dari tubuh, sekret tubuh misalnya menggunakan cairan sendi atau menggunakan yang lainnya. Oke ya, lanjut lagi kita masih masuk ke teknik pewarnaan. Pada prinsipnya teknik pewarnaan bakteri itu ada dua cara ya teman-teman di sini. Yang pertama living state, ini living ini hidup, berarti dia dibuat disediaan dalam kondisi hidup ya. Dengan dua teknik wet mount method, ini langsung saja sediaan slide langsung diolah, ditutup dengan cover glass. Yang kedua hanging drop preparat ya, ini adalah tetes gantung. Nah, cara yang kedua fixed state dengan teknik fiksasi dan pewarnaan. Dari dua teknik ini yang paling banyak adalah fixed state. Fixed state ya, karena fixed state ini lebih nyaman digunakan dan memiliki keunggulan dari sifat-sifat bakteri lebih mudah diketahui dari berdasarkan pewarnaan.
Nah, sebab itu kita bahas dulu yang pertama living state atau pewarnaan vital. Pewarnaan vital ini pewarnaan dalam kondisi hidup-hidup atau digunakan langsung hidup-hidup ya. Umumnya dilakukan bila bakteri tidak bisa diwarnai dan tidak mudah dibiakkan. Dalam pemeriksaan ini dapat dilihat pertama pergerakan bakteri, bakterinya bergerak, misalnya pada Treponema atau Borrelia ya. Morfologinya kita bisa melihat atau kemungkinan dapat diketahui karakteristik bakteri yang bersangkutan. Jadi ada 3 pergerakan, morfologi, dan karakteristik. Nah, cara melakukan pemeriksaan bakteri dengan living state ini ya tadi Weidmann state dan hanging drop method. Jadi tinggal pilih salah satu mana yang lebih nyaman. Nah, kita mulai dari sini metodenya kita lihat dari penjelasan Weidmann method. Weidmann method ini caranya sangat mudah. Spesimen cair, ya kan, ambil dengan ose, letak mana aja objek gelas, diratakan dan ditutup dengan koper gelas. Apabila spesimen padat, maka dibuat emulsi dengan aqueous atau air. Sementara untuk hanging drop method, ini spesimen diletakkan pada koper gelas, tutup dengan objek gelas yang pada cekung tengahnya, lalu dibalik. Nah, bila tidak ada cekung tengahnya, maka teman-teman bisa membuat menggunakan parafin ya sebagai pembuat benjolannya. Oke, lanjut lagi. Ini kita lihat ya teman-teman di sini cara membuatnya, stepnya seperti ini. Letakkan 1 tetes cairan steril pada kaca. Jadi di sini cairannya aqueous steril. Kemudian tambahkan 1 ose bakteri pada cairan tadi dan campur. Ini mudah sekali ya pelaksanaannya. Letakkan koper gelas pada kaca tadi, biarkan menutup merata dan menyebar di cairan. Lalu setelah menyebar, periksa sediaan dengan slide mikroskop ya. Dengan lensa objektif ya 100 kali mungkin atau menggunakan 40 kali tergantung ya melihatnya nanti. Biasanya 100 kali. Lanjut lagi kita pindah masuk ke preparat tetes gantung. Buat lingkaran petroleum jelly pada area yang akan dibuat tetesan gantung pada slide. Ini adalah lemnya. Ambil 1 ose kultur bakteri dan diletakkan di tengah koper gelas. Lalu membuat lingkaran atau bulatan ya sediaannya tadi. Kemudian ambil kaca slide dengan posisi terbalik, yang mana bagian cekungannya ini adalah objek gelas yang spesial ya, khusus yang ada cekungan di tengahnya. Tempelkan pada koper gelas tadi tepat di tengahnya cairan tadi. Setelah itu rekatkan dan balik kaca. Jadi siap sediaan untuk diperiksa di mikroskop tetes gantung. Jadi sangat mudah ya melakukan pembuatan preparat sediaan basah langsung dan pembuatan preparat tetes gantung. Nah, kita pindah lanjut ke fixed state staining. Pada umumnya bakteri diperiksa dalam kondisi fixed state dan dengan teknik pewarnaan. Nah, jadi untuk membuatnya maka perlu difiksasi atau direkatkan dulu sediaannya. Jadi guna fiksasi di sini pertama merekatkan spesimen pada objek gelas. Ini pasti ya, merekatkan dulu biar tidak mudah lepas. Yang kedua, membunuh bakteri tanpa merubah morfologi. Jadi bakterinya dibunuh sehingga aman dalam melakukan pekerjaan. Yang ketiga, sebagai intensivir sehingga bakteri mudah dicat. Jadi dengan demikian maka pengecatan lebih mudah. Ini misalnya pada pemeriksaan BTA ya. Yang keempat, menyimpan slide yang tidak sempat dicat. Jadi slide misalnya kita hari ini membuatnya, maka waktunya sudah hampir mau pulang, jadi difiksasi saja, esok dilanjutkan dengan pewarnaan sehingga sediaan tidak rusak.
Nah, masih lanjut kita di fixed state staining di sini. Cara fiksasi ada dua macam. Yang pertama cara fisika dengan memanaskan objek gelas di atas lampu Bunsen. Bila tidak ada lampu Bunsen, teman-teman bisa menggunakan lampu spiritus. Sebenarnya yang paling gampang itu adalah dengan lampu spiritus. Karena kalau lampu Bunsen teman-teman harus menyediakan gas LPG dahulu. Nah, cara melakukannya dilakukan 3-4 kali melewatkan sediaan di atas nyala api tadi. Yang kedua, secara kimia. Jadi bahan-bahan lainnya bisa menggunakan etanol, etanol absolut atau metanol absolut atau larutan genker atau asam asetat atau formalin. Paling banyak menggunakan metanol atau etanol absolut karena keduanya ini lebih nyaman digunakan dan pastinya lebih mudah menguap sehingga persediaan lebih cepat bisa dilakukan pewarnaan. Kita masuk ke pengecatan bakteri di sini. Sifat-sifat bakteri terhadap pengecatan itu pertama, protein merupakan bahan organik dari bakteri yang terdiri dari dua gugusan. Gugusan amino dan gugusan karboksil atau karboksilat. Jadi amino ini NH2-nya, sementara karboksilat COOH-nya. Jadi dia bersifat ampoter di sini, asam dan basa. Karena bersifat ampoter, maka sifat asamnya lebih kuat di sini daripada sifat basanya karena memang dia adalah asam amino. Sehingga cat yang terikat pada protein tersebut bersifat basa. Jadi basa yang lebih mudah diikatnya. Sifat bahan dari cat berfungsi juga memperkuat ikatan cat dengan kuman atau si bakteri tadi yaitu mordan, misalnya Lugol. Jadi Lugol ini iodin kok membentuk kompleks kristal violet iodin bila pewarnaan gram ya, mordan Lugol. Kemudian masih kita di sifat cat di sini. Cat mempunyai struktur cincin benzena atau benzen C6H6. Mempunyai gugusan yaitu kromopop yang menentukan zat warna tersebut dan gugus auxokrom di sini yang menentukan disosiasi elektrolit. Jadi dua hal ini menentukan dari kemampuan si cat tadi dalam berikatan menembus dinding sel dari bakteri untuk memberi warna pada bakteri. Nah, supaya pengecatan berjalan cepat diperlukan bahan yang disebut dengan intensifier. Ada dua macam ya. Yang pertama secara fisik pemanasan api. Dengan pemanasan maka cat tadi melakukan disosiasi masuk ke dalam bakteri. Misalnya pada pewarnaan BTA ya dan pewarnaan kapsul clean. Yang kedua di sini cara kimia yaitu phenol deterjen. Ini juga pada pewarnaan BTA menggunakan metode Kinyon Gabet. Nah, dengan Kinyon Gabet dengan menambahkan phenol dengan konsentrasi yang lebih tinggi, maka akan lebih mudah masuk dan menembus dinding sel bakteri yang mengandung lipid. Nah, kita pindah lagi lanjut ke masuk ke jenis pengecatan. Di sini jenis-jenisnya yang pertama yaitu pengecatan sederhana yaitu langsung atau pengecatan progresif. Cat yang dipakai misalnya methylene blue saja, gentian violet saja atau fuchsin saja dan mungkin cat-cat lainnya. Yang kedua pengecatan tak langsung atau regresif. Ini adalah pengecatan sifatnya diferensial. Misalnya pengecatan gram, pengecatan tahan asam. Yang ketiga pengecatan polikromatis. Poli ini banyak, kromatis ini zat warnanya. Artinya dipakai beberapa macam cat dan cat dapat diberikan satu persatu atau langsung lalu dicatkan sekaligus. Sering dipakai preparatnya untuk darah, misalnya urek dan gimsa. Jadi urek dan gimsa ini catnya digabung jadi satu langsung diberikan. Sementara metode Quidiong itu catnya terpisah ya. Dan persediaan slide-nya dicelupkan ke dalam chamber 1, chamber 2, chamber 3 hingga chamber 4.
Nah, kemudian pengecatan yang keempat yaitu pengecatan metakromatis. Meta ini berbeda warna yang diambil dan warna yang diberikan ya. Hasil pewarnaan berbeda dengan zat warna yang diberikan untuk mengecat Corynebacterium diphtheri. Jadi pada kasus diphtheri, maka kita ingin identifikasi granula metakromatis punya si Corynebacterium diphtheri. Lalu dilakukan pengecatan dengan menggunakan krisoidin atau pisupin methylene blue. Nah, ini disebut granulanya adalah granula volutin atau granula Babes-Ernst body. Nah, sebagai penutup di sini kita mengekspos sedikit mengenai jenis-jenis pewarnaan bakteri yang rutin di bakteriologi. Tadi kan bahasa golongannya, jenis-jenisnya. Nah, ini pewarnaan sederhana, ya kan, pewarnaan yang satu zat warna. Contohnya ini pewarnaan menggunakan methylene blue saja. Pewarnaan gram di sini bisa menggunakan teknik gram langsung atau menggunakan teknik gram yang kedua, yaitu ada yang menggunakan safranin, ada yang menggunakan gradient violet, kristal violet, kemudian menggunakan fuksin. Jadi ada dua ya. Kemudian pewarnaan negatif, ini pewarnaan yang hanya mewarnai latar belakang. Kemudian pewarnaan tahan asam BTA di sini bisa menggunakan Ziehl-Neelsen atau Quignon-Gabet, tapi paling terbanyak menggunakan Ziehl-Neelsen. Nah, metode yang lain yang menggunakan Tantiam-Hock ya modifikasinya. Kemudian pewarnaan spora, ini metode clean untuk melihat spora pada bakteri, misalnya pada genus Clostridium atau pada Bacillus ya, Bacillus subtilis, Bacillus anthracis. Kemudian pewarnaan kapsul, ini melihat kapsul bakteri, bakteri penghasil kapsul. Pewarnaan granula dan pewarnaan flagella. Jadi di sini ada pewarnaan khusus sebanyak 8 pada bakteriologi. Nanti kita akan lanjutkan di teori pewarnaan bakteri bagian 2. Nah, kira-kira itu saja teman-teman, semoga bermanfaat, selamat belajar, terima kasih atas perhatiannya, semoga kita mendapatkan ilmu bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya, saya Ahmad pamit. Bye.